Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Miss Sania. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kompetensi dasar pada pertemuan kali ini masih sama. Pengetahuannya, kalian bisa menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk keterampilannya, kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kalian bisa menyelesaikan operasi hitung penjumlahan suku sejenis dan tidak sejenis. Yang kedua, menyelesaikan operasi hitung pengurangan suku sejenis dan tidak sejenis. Kita mulai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Diperhatikan baik-baik ya. Oke, di sini ada soal jumlahkan bentuk aljabar X plus 7Y min 4Z dan min 12X plus 3Y plus 10Z. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar variabel itu apa, koefisien itu apa, dan konstanta serta suku sejenis. Nah, di sini itu ada 3 suku. Di sini juga ada 3 suku. Oke, sekarang jumlahkan. Berarti yang harus kita ketahui atau yang kita ingat bahwa yang pertama itu kalian ketika akan menjumlahkan dan mengurangkan harus mengelompokkan suku-suku sejenisnya dulu. Kemudian setelah itu kita bisa menghitungnya dengan memperhatikan koefisiennya saja. Misal, jumlahkan bentuk aljabar X-nya. Di sini kan ada X, kita lihat bentuk aljabar yang kedua ini. Suku sejenisnya yang mana? Cari yang variabelnya X juga. Berarti yang negatif 12X. Nah, berarti kita kelompokkan. X ini ditulis negatif 12X. Gitu ya, sama-sama variabelnya X pangkat 1. Kemudian yang mana kita lanjutkan? Ke positif 7Y. Dia sejenis dengan yang mana? Kita lihat di sini yang variabelnya juga Y. Berarti positif 3Y ya. Kita tulis positif 7Y ditambah 3Y. Karena variabelnya sama-sama Y. Bisa? Kita lanjut ke suku ketiga ini. Ada negatif 4Z, variabelnya Z. Kita cari variabel Z di sini yang mana? Ada positif 10Z. Kita kelompokkan di sebelah sini. Negatif 4Z plus 10Z. Coba dipahami sekali lagi sampai sini bisa? Dikelompokkan ya suku-suku sejenisnya ya. X dulu, kemudian Y, baru Z. Nah, setelah ini apa? Kita hitung koefisiennya saja. Koefisien itu kan angka atau bilangan sebagai pengali dari variabel ya, yang mengalihkan variabel. Nah, kalau di sini ada X, kita lihat angka depannya apa? Angka depannya berapa? Kalau misalnya nggak ada, berarti itu maksudnya angka 1 gitu ya. Karena 1 dikali bilangan apapun hasilnya tetap bilangan itu sendiri gitu. Jadi ini kalau misalnya X atau 1X itu sama aja. Oke? Berarti koefisien dari X ini adalah 1, koefisien dari yang X yang sebelah sini adalah negatif 12. Berarti kalau mau kita hitung 1 dikurang 12, nanti variabelnya mengikuti tetap X gitu ya. Kemudian yang ini kita lihat koefisiennya apa yang koefisien dari Y yang ini? 7, pintar. Kalau yang ini adalah 3, berarti kita kelompokkan. Ditambah 7 plus 3.
Nanti kita hitung, kemudian variabelnya mengikuti yaitu Y. Kemudian yang ini, variabel sama-sama variabel Z. Di sini koefisiennya apa? Koefisiennya negatif 4, yang ini positif 10. Kita kelompokkan di jumlah negatif 4 ditambah 10. Gitu ya. Variabelnya mengikuti yaitu si Z. Gitu. Nah, setelah ini baru kita hitung 1 dikurang 12. Hutangnya lebih banyak gitu ya. Jadi nanti hasilnya adalah negatif karena 1 dan 12 itu kan besaran 12 ya. Kita ikuti tandanya karena di sini 12 tandanya negatif, berarti hasil akhirnya negatif. Terus cara menghitungnya gimana? Angka besar dikurang angka kecil. Berarti 12 dikurang 1. Hasilnya negatif 11, X-nya ditulis gitu. Kemudian 7 ditambah 3 hasilnya apa? Positif 10, Y-nya ditulis gitu. Selanjutnya negatif 4 ditambah 10. Di sini angka yang kecilnya 4, angka terbesarnya 10. Cara menghitungnya angka besar dikurang angka kecil hasilnya 6. Kemudian kita cek tandanya. Tanda yang angka yang terbesar itu kan positif ya, berarti hasil akhirnya adalah positif 6. Variabelnya mengikuti yaitu Z. Sudah sampai sini, jadi hasilnya adalah min 11X plus 10Y plus 6Z. Nah, di sini ketika kalian sudah mahir dalam menghitung antar koefisien, ini tidak perlu ditulis gitu ya. Jadi langkah yang dari sini bisa langsung ke sini gitu. Jadi intinya kalian perlu mengelompokkan terlebih dahulu suku-suku sejenisnya, baru kalian hitung koefisiennya. Oke, jadi langkah yang ini bisa dilewati gitu. Next, di sini soalnya kurangkan 6X pangkat 2 min 2X plus 8 dari 4X pangkat 2 min 11X plus 12. Oke, di sini biasanya kalau perintahnya kurangkan, ada kata darinya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita mulai dari yang belakang, bentuk aljabar belakangnya dulu, baru dikurangkan dengan bentuk aljabar yang di depannya atau yang pertama ini. Oke, berarti kita tulis. Nah, sebelumnya kita ingat lagi. Caranya adalah mengelompokkan suku sejenis, kemudian hitung koefisiennya. Kita mulai dari bentuk aljabar yang kedua ya. 4X pangkat 2 min 11X plus 12. Kenapa dari sini? Karena ini ada kata darinya. Berarti kita mulai dari yang belakang ini atau dari bentuk aljabar yang kedua. Kemudian kita kurangkan ini karena disuruhnya kurangkan. Oke, kalau pertanyaannya atau perintahnya disuruh kurangkan, kita harus menggunakan tanda kurung ya. Nah, baru kita isi dengan bentuk aljabar yang pertama. Oke, gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena supaya kurangkannya ini milik semuanya. Kalau tidak ada dalam kurung, nanti tanda kurangnya hanya milik 6X pangkat 2. Jadi, khusus dalam perintah atau soal pengurangan itu harus memakai dalam kurung ya. Artinya ini dikalikan nanti. Oke, berarti yang pertama ini kita tulis ulang. Kemudian kita perhatikan di sini. Pengurangannya ini ya, atau min, kita kalikan dengan positif 6X pangkat 2. Hasilnya min kali plus, kalau tandanya beda, hasilnya min. Kalau tandanya sama, berarti hasilnya positif. Sekarang min kali plus, hasilnya kan min ya. Nah, min berapa? Min 6X pangkat 2. Oke. Sekarang min ketemu sama min 2X, sama-sama min. Berarti hasilnya nanti jadi positif 2X gitu. Sekarang min ketemu sama 8
positif 8. Berarti jadinya karena tandanya beda, hasilnya negatif 8, gitu ya. Diperhatikan kembali ya, ini dikalikan terlebih dahulu tanda-tandanya dengan tanda min yang ini. Oke, kalau sudah jadi tidak ada kurungannya lagi atau tanda kurungnya, kita kelompokkan suku-suku sejenisnya. Kita mulai dari suku pertama 4x pangkat 2. Kita cari nih yang variabelnya x dan pangkat 2. Yang mana? Ternyata ini ya. Nah, kita ikut sertakan tanda di depannya itu apa? 4x kuadrat tandanya positif ya, kalau tidak ditulis berarti artinya positif. 4x kuadrat, sejenisnya dengan negatif 6x kuadrat. Kemudian kita ke suku kedua, yaitu negatif 11x. Kita cari yang variabelnya x. Yang mana? Benar, positif 2x. Kemudian yang mana lagi? 12, konstanta, tidak ada variabelnya. Kita cari yang sejenis, yang konstanta juga yang mana? Ada ini ya, jangan lupa tandanya diikutkan, yaitu negatif 8. Setelah kalian kelompokkan, baru kita hitung. Bisa dipisahkan terlebih dahulu koefisiennya seperti yang tadi, latihan penjumlahan yang tadi, atau bisa kalian hitung langsung kalau sudah mahir. Nah, di sini Miss kasih contoh yang dikelompokkan koefisiennya dulu ya. Oke, ini koefisiennya 4, yang x pangkat 2 ini koefisiennya negatif 6. Berarti ditulisnya 4 min 6. Nanti variabelnya mengikuti, yaitu x pangkat 2. Selanjutnya, yang variabelnya sama-sama x. Kita jumlahkan, berarti di sini kan negatif 11, kita tulis negatif 11 ditambah 2. Variabelnya mengikuti x. Terus kita tambah lagi sama koefisien selanjutnya, yaitu 12 atau konstanta ini ya. 12 dikurang 8. Kita tulis di sini. Nah, setelah kita pisahkan nih koefisiennya kita kelompokkan, kita tinggal hitung 4 dikurang 6. Positif 4 min 6 ya. Di sini angka besarnya adalah 6. Berarti angka besar dikurang angka kecil, 6 dikurang 4. Hasilnya 2. Tandanya ikut angka terbesar. Karena di sini angka terbesarnya adalah 6 dan dia negatif, berarti hasil akhirnya negatif 2. Variabelnya mengikuti x pangkat 2. Selanjutnya di sini ada min 11 plus 2. Angka yang terbesar adalah 11, angka yang kecil 2. Cara menghitungnya, angka besar dikurang angka kecil. 11 dikurang 2, hasilnya 9, pintar. Kemudian tandanya ikut yang angka terbesar. Karena angka terbesarnya adalah 11 dan dia negatif, berarti hasil akhirnya negatif 9x. Karena variabelnya adalah x, gitu ya. Nah, kalau ini tidak kesulitan ya, 12 dikurang 8. Hasilnya adalah positif 4. Jadi diperoleh hasil akhir adalah negatif 2x pangkat 2 min 9x plus 4. Oke. Lanjut ya. Contoh yang terakhir. Bentuk soalnya adalah sederhanakan bentuk aljabar 6xy ditambah 7xz dikurang 5yz dikurang 3xy dikurang 4xz dikurang 2yz. Nah, sama halnya seperti yang sebelumnya, kita harus mengelompokkan suku-suku sejenis, kemudian kita lanjutkan dengan menghitung koefisiennya. Mudah ya. Kita mulai dari suku pertama, 6xy. Kita kelompokkan, cari suku sejenisnya. Yang mana yang bervariabel xy. Ternyata ada di sini nih. Nah, jangan lupakan tanda depannya ya. Negatif 3y. Kita tulis negatif 3y. Oke, kita lanjut ke suku yang kedua, ada 7xz. Kita cari temannya yang juga xz. Yang mana? Yang 4 ini kan ya.
Jangan lupakan tanda di depannya ada negatifnya, berarti negatif 4xz. Selanjutnya negatif 5yz. Cari yang variabelnya yz juga, ada negatif 2yz. Oke, bisa ya dikelompokkan sesuai suku sejenisnya. Setelah itu, kita pisahkan koefisien dari X yang ini adalah positif 6, kemudian yang ini min 3. Berarti 6 dikurang 3, XY. Variabelnya tetap. Yang ini positif 7 min 4, artinya 7 dikurang 4. Variabelnya XZ. Kalau yang ini negatif 5 min 2. Variabelnya YZ gitu ya. Langkah yang ini bisa kalian lewati jika sudah mahir. Langsung dihitung boleh. 6 dikurang 3, hasilnya 3. Variabelnya tinggal mengikuti, tetap XY. Kemudian di sini ada 7 dikurang 4, hasilnya adalah 3. Variabelnya mengikuti XZ gitu. Terus di sini ada negatif 5, negatif 2. Sudah min ketemu min, artinya sudah hutang lagi, berarti hutangnya semakin banyak. Berarti 5 ditambah 2, tandanya nanti tetap negatif, yaitu hasilnya adalah negatif 7. Variabelnya YZ. Dah, sampai di sini hasil akhirnya diperoleh 3XY plus 3XZ min 7YZ. Bisa ya? Silakan dilatih kembali. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.